Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, Ananda Teacher, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita mengenai tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi publik, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, dan partisipasi rakyat, serta hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Yang pertama, unsur pemerintahan yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Dan yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholders. Pada praktiknya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Pemerintah dan masyarakat duduk bersama untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi bersama dan sekaligus merencanakan bersama tentang sesuatu yang hendak dilakukan dan dikerjakan di masa mendatang. Menurut Lau De-ida tahun 2002, tata kelola pemerintahan yang baik memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. Kedua, komunikasi. Adanya jaringan multisistem atau pemerintah, swasta, dan masyarakat yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. Ketiga, proses penguatan diri sendiri, self-enforcing process. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Keempat, keseimbangan kekuatan, balance of force. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. Kelima, independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Dalam perkembangan selanjutnya, tata pemerintahan yang baik berkaitan dengan struktur pemerintahan yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, hubungan antara pemerintah dan pasar. Kedua, hubungan antara pemerintah dan rakyat. Ketiga, hubungan antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Keempat, hubungan antara pejabat-pejabat yang dipilih oleh politisi dan pejabat-pejabat yang diangkat oleh birokrat. Kelima, hubungan antara lembaga pemerintah daerah dan penduduk perkotaan serta pedesaan. Keenam, hubungan antara legislatif dan eksekutif. Dan yang ketujuh, hubungan pemerintah nasional dan lembaga-lembaga internasional. Untuk mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama, mewujudkan efisiensi dalam manajemen pada sektor publik. Kedua, terwujudnya akuntabilitas publik. Ketiga, tersedianya perangkat hukum yang memadai berupa peraturan perundang-undangan. Keempat, adanya sistem informasi yang menjamin akses masyarakat terhadap berbagai informasi. Dan yang kelima, adanya transparansi dalam pembuatan kebijakan dan implementasinya.
Nah, Ananda Teacher, sekian dulu pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video selanjutnya.